Pak Bu tolong, ini barang sepele. Jenengan dongakne putra putri jenengan dengan Fatihah 1 kali, syukur 3 kali setiap habis sholat. Dan ini madrasah diniyah yang sudah berdiri sebelum MI. Oh, berarti diniyah sebelum MI dulu. Iya, MI ini berdiri tahun 1974. Iya. Diniyah berdiri 1963. Loh, sini 63, Gus. 63 diniyahnya. Kan ketika ada pondok pesantren otomatis diniyahnya juga berdiri di sini. Oh iya, Ya, 63 pondok pesantren berdiri di sini. berarti sini yang termasuk pendidikan agama tua, Gus ya. Agama yang Meskipun paling tua, pendidikan agama yang tertua. tertua lah di sini. Berarti hitungannya yang babat, yang mendidik keislaman orang-orang sini dulu ya termasuk di sini ya, Gus ya. Iya, suarginya Kiai Abdul Rahim Abah kami. 63 loh, tahun 63. Iya, 63. Kemudian 65 kan muncul G30 SPKI. Iya. Jadi sebelum G30 SPKI itu sudah berdiri di sini pondok pesantren. Oh, sudah tua loh yo. Habis itu tahun 74 mendirikan Tahun 74 mendirikan MI. Berarti diniyahnya ini tetap hidup ada, Gus ya. Hidup. Makanya kami kalau diniyah itu siang itu rata-rata anak itu kembali ke sini hanya berapa persen yang Oh, akhirnya kami ajak komunikasi dengan kepala madrasah diniyahnya, iya. Bapak Muanas, sarjana pendidikan, itu untuk diniyahnya ditarik ke pagi. Jadi jam 7 sampai 8 itu diniyah. Berarti kayak pondok modern di bawah-bawah, Gus. Iya. Keren ini. Karena ya gimana lagi, karena menurut kami pendidikan umum itu penting. Iya. Tapi pendidikan agama lebih penting. Iya. Apalagi pembelajaran Al-Qur'an itu lebih penting. Karena apa? Itu dasar Al-Qur'an. Sudah nggak bisa ditawar lagi. Ya, benar. Ketika anak sudah dimasuki dasar Al-Qur'an, maka di situ kan anak itu akan tersinari oleh hidayah Allah yang kita tidak tahu. Ya. Itu maksud kami. Memang yang membedakan sistem atau kegiatan pendidikan di MI sama di SD itu ada enggak, Gus, yang membedakan gitu sistem pendidikan? Kalau membedakan sebenarnya banyak sekali yang membedakan. Ya. Pertama emang kultur. Yeah. Kultur dari SD dan ini udah beda, mindsetnya juga udah beda. Oh gitu. Ya, kalau MI emang dari dalamnya itu sudah dicetuskan untuk memang betul-betul memperkuat lembaga Islamiyah. Karena madrasah, Yeah. madrasah otomatis itu lebih banyak mentransformasi ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan agama. Walaupun itu umum, tapi ditransformasi, diolah, itu disambungkan dengan pendidikan agama. Oh Itu mungkin kalau di sekolah dasar mungkin banyak yang mempelajari umumnya saja. Yeah. Mungkin seperti itu, karena kami juga nggak berkecimpung di SD, kami juga tidak terlalu banyak. Cuma setahu kami di SD itu kan emang pendidikannya banyak yang umum. Oh, Yang gitu. umum. Contohnya saja agama. Ya. Agama hanya pendidikan agama Islam 1. Oh, ya. Kemudian di MI ada 5 agama. Bahkan kalau di MI di bawah naungan kayak lembaga NU itu ada, Ya. kayak Ma'arif, kayak di lembaga kami itu ada 6, ditambah aswaja, pendidikan aswaja. Yang 5 diantara juga ada fikih, akidah akhlak, Ya. SKI, Al-Quran Etis, kemudian bahasa Arab. Itu ada semua di MI. Oh, bahasa Arab itu sudah ada ya di Sudah ada sekelas. dari kelas 1. Dari kelas 1, dari Iya, kelas 1 iya. MI itu sudah ada bahasa Arab. Itu. Jadi anak-anak sudah diajari kayak seperti mungkin belajar di madrasah diniyah itu kayak Roksun Sirah, iya. Bulu, Udunun Kuping dan lain sebagainya. Dan jadi yang anggota tubuh itu anak-anak itu sudah mulai diajari di kelas 1. Itu kelas 1, belum kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kayaknya tantangan anak yang sekolah di MI dan di SD kayaknya kok beratannya anak MI ya, Ya, Gus. mungkin seperti itu. Keren. Mungkin seperti itu. Tapi anak zaman sekarang
karena pengaruh globalisasi, Iya. globalisasi dan mungkin digitalisasi dan juga mungkin dunia maya yang menyerang kita. Iya. Bukan kita tidak apa ya menghindar, tapi kita bisa menfilter antara lain dengan anak itu banyak dikasih kesibukan-kesibukan yang dapat membangkitkan dia motivasi ataupun bernilai positif. Kalau bicara anak itu yang menurut saya yang terpenting adalah pendampingan orang tua. Iya, Karena masih anak itu bahasanya apa ya? Pendidikan informal kan yang utama itu. Iya. Jadi pendidikan ini kalau bagus ya sangat menyokong, akan tetapi orang tua ini penting. Mungkin kalau dari Gus Ipul sendiri seperti apa sih harusnya orang tua dalam mendidik anak ini kan penting karena di rumah. Dan kalau tadi bicara 6 jam ya kira-kira di sekolah, 6 jam, ya. di 18 jam loh di rumah. Lah ini ngapain aja? Nah itu kan perlu pendampingan. Mungkin monggo Gus seperti apalah harusnya seperti itu. Kami kemarin sempat membuat supaya orang tua lebih tanggap itu membuat semacam kartu kendali siswa di rumah. Seperti apa ya, anak-anak nanti dikasih, nanti orang tua yang isi, anak itu sholat, contohnya sholat zuhur, sholat apa enggak? Jadi orang tua nanti keren dong. Sholat apa enggak, nanti orang kalau bilang enggak ya enggak, sholat jam berapa ditulis orang tua. Wah, ada kayak gitu, Ya, Gus. iya, itu. Kemudian ada lagi nanti tentang hafalan. Juga hafalan ada semacam itu. Cuma ini yang kami kembangkan masih sholat dulu. Wow. Karena itu apa ya? Itu menurut kami hal yang pokok, hal yang pokok dulu kami yang kami kendalikan dulu. Berarti ibaratnya kalau sekolah otomatis nggak bisa ngawasi anak satu-satu di rumah. Gurunya terbatas, nggak mungkin datang ke rumah. Tapi orang tua ini kami kasih kartu sholat lah ibaratnya kayak gitu. Tadi ibaratnya hari Senin zuhur otomatis masih di sini, aman. Asar, maghrib, isya, subuh. Itu diantara itu kalau sholatnya jam berapa orang tua yang ngasih jam. Kalau nggak sholat ya nggak sholat, nanti tulis nggak sholat. Itu juga tidak akan kami sanksi. Artinya apa? Kami setelah anak mendapatkan penilaian seperti itu tentang sholatnya itu nanti kan, oh ini anaknya yang jarang sholat, ini yang masih sholat. Kami kasih pembinaan, kami kasih motivasi, kami kasih mungkin pentingnya orang sholat seperti ini, terus ibaratnya hukumnya anak kalau nggak hukumnya kalau orang nggak sholat seperti ini, sebagaimana cerita di Mi'rajnya Nabi kan kayak gitu. Ya makanya anak-anak seperti itu. Keren Gus. Maksud saya jarang loh saya dengar ada program ini kan bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan sama orang tua. Orang tua. Baru tahu Gus, keren loh. Jarang, maksud saya sekolah, apalagi sekolah yang tidak membandingkan sih beberapa sekolah negeri yang saya tahu nggak ada sih yang kayak gitu loh. Ya, pengendalian kayak gitu keren loh. Kami berusaha berinovasi terus. Makanya prinsip kami di madrasah ini, ayo kembangkan teman-teman semuanya, kami ajak kembangkan inovasi tidak henti. Bukan hanya Yamaha aja. Kalau Yamaha memang inovasi tidak henti. Di sini ya inovasi maju terus tanpa berhenti. Semakin di depan. Oke, mungkin itu pertama. Berarti nggak hanya omongan, ayo orang tua didampingi anaknya, sudah ada program loh GMI sini ya. Ya ada program, kemudian tidak ada tindak lanjut, tidak ada catatan, paling nggak catatan. Iya benar Gus. Ntar orang tuanya itu bener apa enggak, itu kan jujur-jujuran orang tua itu bener monggo, nggak bener monggo, tapi sekolah setidaknya memberi perhatian. Iya benar Gus, benar. Itu yang pertama tentang sholat. Keren, luar biasa ini lah. Kedua Gus. Kemudian yang kedua, kami menghimbau ke orang tua, jangan sering memarahi membentak orang tua, atau sering anaknya itu dimarahi karena anaknya nakal ini, jangan. Tapi anak itu dikasih nasihat, didekati, dikasih kasih sayang. Anak itu di rumah itu kasih sayang. Jangan hanya anak-anak nggak mau ngerjakan PR, dimarahi, nggak mau ini salah, anak ngelakuin salah ini langsung bentak, jangan. Karena akan terjadi mental anak drop, turun nanti. Itu akhirnya apa? Akhirnya nanti efeknya ketika masuk kelas anak itu kayak linglung,
mungkin karena efek di rumah saya dimarahin, nggak sering ngerjain PR. Itu sering kami tekankan kepada orang tua. Kemudian ya itu tadi tentang orang tua juga, jangan lupa orang tua ini penting kepada anaknya. Jenengan sholat sehari berapa waktu Pak Bu? 5 waktu. Orang tua mengatakan 5 waktu. 5 waktu itu sudahkah panjenengan sami memberikan hidayah Fatihah kepada anak jenengan setiap waktu itu? Jawabnya orang tua tidak. Akhirnya kami menekankan, Pak Bu, tolong, ini barang sepele. Jenengan dongak nih putra putri jenengan dengan Fatihah 1 kali, syukur 3 kali setiap habis sholat. Ini saya tekan kemana? Kepada orang tua untuk anaknya. Karena apa? Nakal, geleng anak itu adalah pembawaan yang sudah dari sana juga. Oh iya. Itu kan anak nakal, itu kan termasuk emang pemberian yang diberikan kepada Allah untuk kita rubah toh. Iya. Nah, cara mengubah kita dengan cara kita yo gerok langit istilahnya gitu loh Mas. Gerok di Fatihah iso Gerok langit. Gusti Allah ini menurunkan hidayah kepada anak. Ini kan penting. Iya. Dan ini dimanapun pendidikan ini kadang tidak dipikirkan semacam Ya benar. ini kan ibaratnya apa ya, berdoa ibaratnya dhewe ngelilihkan hati anak dengan kita memohon pertolongan yang maha segala-galanya. Kalau Gus kan alumni sini itu ada yang SMP di umum ya, kayak ya di SMP di Gandongko maupun di SMP luar, khususnya yang masih di rumah. Di sini ada pendidikan diniyah untuk yang anak-anak setelah lulus itu ada enggak Gus? Ya sebenarnya ada. Ada ya. Ada, cuman anak itu rata-rata nggak mau. Oh gitu Iya, ya. nggak mau balik. Pilah ubyuk-ubyuk. Iya, ujuk-ujuk habis itu udah anak-anak dipegang motor. Iya benar. Akhirnya ya kadang yang di sini sebelumnya di MI itu sudah lancar Al-Qur'an nih, setelah SMP kadang nggak mau ngaji, akhirnya Ngenur. berkurang lah, Berkurang. nggak ndang katam-katam apa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya seperti itu, tapi ya gimana lah, itu risiko orang tua, sudah kami mengarahkan tapi ternyata buat seperti itu. Kalau ada anak yang datang sore atau malam ke sini untuk pengen ngaji juga ada. Sebenarnya ada guys ya. Sebenarnya ada. Itu loh. Cuma nggak ada yang mau gitu loh. Sudah kalah sama HP sama motor. Itu Gus, soalnya ya salah satu bentuk keresahan kalau saya pribadi sih, ketika kayak pulang di rumah nggak ada ya tempat ngaji untuk anak-anak yang untuk mungkin sekelas SMA, SMP, SMA sih yang khususnya itu kan penting juga tak Gus. Karena cobaan anak SMP sama SMA banyak loh, ngomong tentang pergaulan sih. Kan juga sudah dijasari di SD kan, kalau bisa selanjutnya kan juga kompak. Oke. Mereka biasanya ngajinya ngajinya di bawah anten, di bawah tower. Jadi ngatung di Iya. Ngaji bersajadah HP. Tiketnya Mas Wifi itu. Iya. Ya Wifi sebenarnya seperti itu.